Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita warahmatullahi berjumpa di wabarakatuh. channel UI Watch hari ini, di mana kali ini saya Heru Purwanto akan ngobrol dengan senior kamu tahu terhormat kami dari PB, Bang Tadil. Gimana Bang? Sehat Bang? Baik, alhamdulillah. Sehat Masya walafiat. Allah. Jadi kali ini saya dan Bang Indra ini akan ngobrol terkait dengan masalah pilpres yang sudah lewat, ya. Kita tidak bicara hasilnya, tidak bicara kecurangan atau tidaknya, tapi kita akan bicara mengulik hal yang lain. Kita ingat bahwa ada 3 capres waktu itu, ada 3 calon. Yang pertama Anies Baswedan dan Muhaimin, yang kedua Prabowo dan Gibran, yang ketiga Ganjar dan Mahfud MD. Nah, Bang, saya dapat bocoran informasi nih, bahwa dari ke-6 tokoh tersebut, itu ada 1 diantaranya didukung oleh kapitalis global. Nah, Abang sebagai tokoh lama dan juga sudah menulis buku yang bagus-bagus, pengamat juga. Nah, saya ingin tahu gimana komentar atau pendapat Abang, atau mungkin Abang punya pengamatan yang lain. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini temanya ngori-ngori sodap ini. Karena kita akan mengulik salah satu capres katanya, yang ya. menurut Bung itu ya. Ya, Kalau kita ngelihat semua ke-6 capres ini, itu Prabowo pernah juga kuliah di Amerika, ya, ya kan, sebagai jenderal ya kan. Kemudian kita lihat Muhaimin nggak pernah, dia di Indonesia terus ya. Kemudian satu lagi Anies pernah di Amerika. Wakilnya Muhaimin saya nggak tahu nih. Kalau Ganjar, Muhaimin kan wakilnya Muhaimin yang pakainya Anies. ya. Itu kan di Indonesia kan, Ya. kan saya udah sebutkan tadi Ya. kan. Tapi yang kedua ini Prabowo pernah di Amerika. Wakilnya Gibran nggak pernah, ya kan. Ya. Kemudian Ganjar nggak pernah, setahu saya ya. Mahfud juga setahu saya nggak pernah. Nggak tahu dia kalau dokternya di Amerika ya. Tapi kalau yang Bung katakan ada 2 itu, ya kemungkinannya Prabowo dengan Anies. Ya, yang dipersiapkan gitu. Seru nih. Dari kapitalis global gitu ya. Sebetulnya kapitalis global ini sesungguhnya ya, dalam arti yang sebenar-benarnya, ini baru dikenal kan belum lama, tahun 2000-an. Ya, 2000-an, ya. Abad 21. Dulu orang nggak kenal kapitalis global, karena disebutnya dulu adalah Freemason dan Illuminati. Ya. Nah, sebelum itu orang nggak kenal juga Freemason, Illuminati. Orang taunya adalah secret societies, gitu. Ya. Jadi artinya makhluk ini itu selalu berganti nama dalam setiap zaman. Tergantung pada saat itu apakah nama ini masih bisa dipertahankan gitu kan. Jadi waktu disebut secret societies itu lama itu. Orang nggak tahu apa itu. Kemudian tahun-tahun 2000 Awal. disebut 2000 awal juga belum. Karena begini, saya ingat yang Bung singgung tadi, saya itu menulis buku. Ya. Saya itu menulis buku yang pertama itu novelnya adalah The Lady Di Konspirasi. Dan itu memang sebenar-benarnya menguliti soal secret societies. Waktu itu belum dikenal Freemason dan Illuminati. Belum banyak yang kenal lah. Masih sangat terbatas orang. Kalau nggak salah di situ ada nyinggung nama Anies ya di buku itu. Oh enggak. Oh. Enggak. Jadi begini, buku itu berbicara tentang secret society dan saya sebut langsung itu adalah Illuminati dan Freemason. Ya. Mungkin ya, itu adalah buku pertama di Indonesia yang ditulis orang Indonesia yang membongkar Illuminati dan Freemason dengan sangat cukup lengkap, detail. Ya, detail ya. Saya sampai sekarang belum menemukan ada penulis lain ya selain buku saya itu Dan itu yang menulis diterjemahkan di banyak bahasa ya. Ya, di bahasa Inggris. Yang menuliskan tentang Illuminati dan Freemason dengan
cukup lengkap, kecuali terjemahan dari buku-buku asing. Itu sejak buku saya terbit 2007, dimulai 2009 itu banyak buku tentang Freemason dan Illuminati sampai 2015. Saya ngamati terus itu. Sebelumnya tidak ada yang berani menulis itu. Penulisnya orang Indonesia juga, penulisnya? Enggak, kebanyakan Asing? terjemahan. Oh, terjemahan. Cuma orang mulai berani menerbitkan gitu. Iya. Karena saya kan menulis The Lady Di Konspirasi itu tahun 97-98 di dalam penjara Cipinang. Ya kan? Saya menulis dan sudah selesai di penjara Cipinang itu. Jadi semua informasi yang saya dapatkan adalah dari buku-buku yang diselundupkan oleh. Sebentar Bang, saya interupsi sebentar. Ini kan Abang bicara, Abang di penjara Cipinang. Jangan sampai ada persepsi yang berbeda. Dulu Abang masuk penjara Cipinang gara-gara apa tuh? Gara-gara Demo? bukan. Saya dituduh menipu seorang mayor CPM. Wah itu nanti panjang lagi ceritanya. Oh, jadi artinya Jadi kan itu pidana. Ini, maaf Bang, ini kan sekarang ini kan orang taunya maaf ya. Kalau Cipinang tuh bicara kan wah pasti narkoba nih gitu kan. Jangan sampai persepsinya keliru gitu ya. Ya, oke lanjut. Tapi memang saya banyak ketemu di sana bandar narkoba segala macam. Nggak salah. Jadi waktu itu saya menulis buku The Lady Di Konspirasi di dalam Cipinang itu. Karena sebelum saya ditangkap, di bulan Agustus, 31 Agustus, kan Lady Di meninggal. mati, tewas. Tewas kecelakaan. Nah, selama sebulan itu saya mengumpulkan informasi ini. Kenapa saya kumpulkan? Saya ini agak sedikit ya, karena kita harus mencari titik temunya si calon yang Anda tanyakan ini dengan Freemason dan Illuminati kan gitu. Nah, itu dia nih. Di antara Prabowo dengan Anies ini siapa yang bersinggungan cukup kuat gitu ya? Ya. Nah, kan kita harus mencari itu kan. Betul. Jadi saya setelah kematian Lady Di itu, sebulan setelah kematian Lady Di, saya tuh 2 hari setelah kematian Lady Di itu, saya mengamati isu-isu di media. Hari pertama dan kedua itu semua mengatakan bahwa ini adalah karena paparazzi. Paparazzi mengejar-ngejar Lady Di, ya kan? Supirnya panik ya. Supirnya panik gitu kan? Karena ada yang menyalip dari depan. 2 orang naik motor, kemudian diteguling dan itu kan. Kemudian disalahkanlah paparazzi. Tapi itu hanya bertahan 2 hari. Hari ketiga saya baca tiba-tiba ini balik kepada Buckingham. Bahwa ini adalah skenario pembunuhan terhadap Lady Di oleh istana gitu kan. Ya. Dan memang saat itu kan antara Lady Di dengan istana itu kan ada perang dingin yang cukup kuat, yang semua juga tahu gitu. Sehingga gampang sekali ini isu ini dipindahkan ya, diolah menjadi arahnya kepada Buckingham, bahwa dia dibunuh. Saya waktu baca itu terus terang nggak percaya. Saya tahu pertentangan ini, saya tahu bagaimana kuatnya karena saya penggemar Lady Di. Saya termasuk kalau cowok normal sih pasti penggemar Lady Di. Ya, saya penggemar Lady Di karena melihat dia itu seorang selebritis dunia nomor 1 boleh dikatakan. Tapi dia mau membantu orang-orang penyakit kusta, dipeluk segala macam, itu buat saya mengagumkan. Mengagumkan buat saya. Kemudian menggendong orang-orang yang kena ranjau darat, dia dipangku, ya kan, kakinya buntung ya. Jadi saya anggap ini tokoh luar biasa. Dan saya termasuk mengidolakan dia gitu. Nah, jadi saya curiga tiba-tiba kok arahnya ke Buckingham gitu. Saya penggemar buku-buku intelijen dan spionase dan detektif. Sherlock Holmes. Ya, jadi saya terbiasa berpikir secara intelijen gitu. Seperti penyidik ya. Nah, jadi begitu itu langsung berpindah kepada Buckingham, saya ingat, oh iya, Buckingham ini sedang bermusuhan kan dalam kata perang dingin lah.
ada perang yang tidak terungkapkan tapi orang semua Orang tahu tahu semua. gitu. Jadi masuk akal kalau itu dimasukin itu langsung orang tertuju kepada Buckingham. Saya nggak percaya karena dalam teori intelijen kalau ada isu tokoh dunia terbunuh, kemudian jejak awalnya pembunuhnya adalah kepada seseorang, pasti bukan dia. Itu logika intelijen ya, gitu. Iya. Kenapa? Kenapa bukan dia pasti? Saya pastikan bukan dia. Jadi saya juga berpikir pasti bukan Buckingham. Karena kalau Buckingham yang melakukan dengan MI6 sebagai pelaksananya, military intelligence Inggris kan, Iya. itu tidak mungkin mereka akan membuat jejak atau membiarkan jejak ke arah mereka. Betul. Gitu. Apalagi mereka dalam situasi perang dingin dengan Lady Di kan, cepat sekali. Pasti Mereka gampang. harus Pasti menyiapkan, gampang ini. harus menyiapkan jejak itu kepada pihak lain. Ya. Apalagi intelijen top di dunia MI6, Ya. nggak mungkin dia begitu cerobohnya tuduhan langsung ke Buckingham dan orang rame-rame mata tertuju ke sana gitu. Nah ini pasti ada yang mengarahkan. Ini logika saya. Jadi saya pastikan ini bukan Inggris, bukan istana atau MI6. Karena itu kecurigaan akan cepat sekali. Mereka dalam situasi perang dingin dengan Lady Di, tiba-tiba Lady Di bunuh, itu cepat sekali, udah gampang sekali. Jadi Pasti ada intelijen yang lebih canggih yang membuat ini arahnya ke sana gitu. Nah, di situ saya mulai ngumpulkan berita-berita tentang Lady Di, tentang kecelakaannya, tewasnya segala macam. Kenapa dia terjadi itu semua? Saya kumpulkan. Dalam situasi itu di bulan Oktober, saya ditangkap polisi. Gitu. Ditangkap Yang polisi. kasus CPM tadi. Kenapa? Yang kasus sama CPM itu. Oh iya. Mulai ini saya heran ditangkap polisi gitu kan. Dibawa saya lalu diungkapkan bahwa saya menipu mayor CPM. Itu 2,5 juta. Karena bikin cek kosong. Gitu kan. Wah, saya bilang ini hebat juga ini. Saya ingat ini kasus 1,5 tahun yang lalu. Yang sudah saya selesaikan dengan CPM tersebut, sudah ditandatangani segala macam. Ini sudah selesai. Bukan urusan saya lagi. Ya udah, karena polisi nangkap berempat ya kan, saya langsung dijebloskan. Lalu saya dipaksa untuk mengaku itu, saya nggak mau. Gitu kan. Ya itu ceritanya panjang lagi sampai saya ke Cipinang. Oke. Sekarang kita cerita soal Lady Di ini. Ya. Saya kumpulkan, saya di penjara, kemudian kan terputus niat saya untuk mencoba mencari ini cerita apa sebetulnya. Jadi saya bersekongkol lah dengan apa istilahnya kalau di penjara itu sipir ya. Penjaganya. Untuk dia membawakan mesin ketik, dulu kan belum ada HP kayak sekarang kan, mesin ketik dan buku-buku yang sudah saya kumpulkan Di rumah. di rumah. Saya kasih dia uang tip lah kan, dia datang ke rumah minta itu sama istri saya, dibawakanlah. Baiklah ininya, sipirnya itu kan, karena saya akan melanjutkan penelitian saya tentang pembunuh Lady Di, karena saya anggap ini dibunuh bukan kecelakaan. Gitu. Jadi selama di dalam itu saya menulis, dan itu selesai sebelum saya keluar dari penjara. 4 bulan selesai. Begitu saya keluar penjara, saya sempurnakan. Nah, karena banyak teman saya bertanya ke sana sini, ada teman-teman yang memberikan buku-buku tentang Freemason dan Illuminati, tentang secret societies. Dan ada buku yang sangat penting sekali, ditulis orang Jerman, judulnya The Secret Societies. Jadi judulnya aja sudah menunjukkan itu. Saya dikasih tebal sekali, dan itu lengkap. Asal-muasalnya, Freemason itu dari mana gitu. Itu dikupas dari mulai era Babilonia lama, era Namrud. Lama sekali. Dan itu banyak yang saya kutip dari situ. Sehingga saya bisa merasionalkan munculnya Illuminati dan Freemason.
sampai abad 19. ke-19 yang lalu. Ya. 1800-an. Ya. Kan lahirnya mereka di tahun-tahun itu. Setelah kemerdekaan Amerika. Illuminati ya. Ya. Illuminati itu lahir 700. 1776. Abad 18 berarti. Ya, abad 18. Oleh seorang pastor Adam Weishaupt ya. Pastor Katolik dari mereka kan punya itu juga tuh. Punya ordo sendiri kan. Nah, ini dari Jesuit yang mendirikan Illuminati yang kemudian bergabung dengan Freemason sampai terjadi mereka menguasai dunia ini sekarang. Oke. Jadi saya nulislah itu. Saya nulis dan alhamdulillah buku itu meledak. Dibuatlah buku edisi Luxnya dengan foto-foto gambar berwarna, termasuk foto-foto Lady Di dari kecil. Dan ini pun ternyata juga laris. Lalu si penerbit berinisiatif untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris. Itu hanya dalam jangka 2 tahun. 2008 yang bahasa Inggris terbit, 2009 ditawarkan untuk ikut di book fair terbesar dunia di Frankfurt. Wow. Kan lolos buku saya. Ya kan, dibawalah ke sana kan. Nah, sejak itu mulai secara bukan hanya nasional, internasional buku itu dipasarkan. Di luar negeri juga, di Singapura, di London, di Malaysia gitu kan. Itu penerbitnya lah yang tahu kemana aja mereka itu. Nah, setelah buku itu saya cukup memahami Freemason itu kayak apa, pembelaan diri mereka kayak apa gitu kan. Buku itu saya tawarkan ke beberapa penerbit. Pertama justru Kompas, Gramedia. Gramedia menerima awalnya karena saya direkomendasi oleh tokoh Gramedia zaman itu, namanya Batak itu. Namanya saya lupa ya. Pokoknya orang disegani lah di Kompas ya. Oleh pemilik Kompas, Yakob Utama itu disegani. Jadi mereka terima, tapi mereka panggil saya lagi lalu minta beberapa konten dibuang. Gitu. Wah, saya bilang kalau ini dibuang jadi kacau. Saya harus susun balik lagi segala macam. Wah, saya bilang saya nggak mau. Batal. Nggak mau mereka. Saya masih bertanya-tanya itu kenapa gitu kan. Abang ingat nggak tuh yang Surya Pos itu tentang apa? Ada. Enggak. Dia nggak sebutkan. Sebelum dia sebutkan saya sudah mengatakan tidak. Oh, keren. Jadi apapun juga yang akan dia buang saya sudah mengatakan tidak. Idealisme keren. Gitu. Saya tawarkanlah ke Mizan. Menolak. Bandung ya? Nah. Lalu Insan Grafika Pers. Waktu itu top-top semua tuh. Iya, itu suara baruan ya? Ya, mereka juga menolak. Jadi ada empat penerbit top di Indonesia saat ini menolak semua. Akhirnya saya putuskan untuk membuat buku sendiri. Jadi mencetak sendiri, ada yang fotokopi, yang berwarnanya ya menerbitkan sendiri gitu kan. Biasa. Saya bikin buku sendiri edisi Lux karena saya punya foto-foto berwarna. Sayang itu kalau. Nah, sayang kan nggak dimuat kan karena mendukung. Jadi saya bikinlah buku istilahnya underground ya. Tapi edisi Lux sudah dengan foto-foto. Judulnya hardcover lagi. Hardcover. Ya, pakai hardcover. Dan itu saya bikin sendiri. Hardcovernya segala macam. Cuma covernya itu dicetak oleh teman saya yang punya percetakan. Dia sumbang saya. Dia sumbang saya. Nih gue cetakin nih lo katanya. Selebihnya bagaimana lo terserah katanya kan. Jadi saya fotokopi semua. Ada yang saya print, ada yang saya fotokopi. Saya bikinlah bukunya. Bukunya bagus. Tapi judulnya waktu itu bukan The Lady Di Konspirasi. Judulnya itu konspirasi aja. Kurang menjual ya? Ya, konspirasi aja judulnya. Jadi saya jual 250.000 per buku.
dari tangan ke tangan. Saya jual ke teman-teman saya. Jadi ada yang beli 250 karena bersimpati ya. Mungkin mereka belum tertarik judulnya kali kan, konspirasi apa nih. Waktu itu kata konspirasi itu masih asing. aneh. Tahun 1900-an kan. Akhir memang. Ya. Menjelang milenium Ya. ini ya. Belum Masih kerusuhan, anak, masih aneh ya, belum kerusuhan, kan? akrab ya, kata konspirasi belum akrab. Jadi ya mereka beli karena kasihan sama saya. Waktu itu saya kan baru keluar penjara 98, ya kan, gak punya kerjaan segala macam, jadi mereka belilah buku Support, saya, ya, support. Bahkan teman-teman yang pada saat itu mulai ada yang jadi menteri, kayak Rizal Ramli, ya kan. Dia beli buku saya dikasih 25 juta. Woi. Jadi 20 juta. Pertama 20 juta ya. Karena bersimpatinya dia sama. Kemudian ada lagi Yusman Safei Jamal, di zaman SBY kan. Ya. Dia kasih saya 34 juta. Wow. Jadi saya itu didukung teman-teman, memang kebanyakan beli 250. Ya kan, tapi ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, ada yang 2,5. Jadi saya itu hidup dari situ sampai tahun 2006. Sampai itu tuh nggak ada yang mau menerbitkan buku saya. Oh. Saya hidup dari duit itu tuh, uang-uang teman-teman saya. Gitu. Tahun 2006 saya tawarkan, saya ketemu seorang mualaf yang lalu bukan gitu. Saya ketemu seorang pengarang buku yang menerbitkan di penerbit itu penerbit buku-buku Islam, Pustaka Al-Kautsar. Oh. Nah, itu buku-buku agama diterbitkan. Nah, teman saya ini menerbitkan di situ, tapi buku tentang Templar. Templar ini bukan buku agama, tapi tentang salah satu perjalanan hidup secret societies. Itu naik Templar. Jadi karena dia mau diterbitkan di situ, dia bilang ke saya, "Bang, lo coba buku lo di situ." Tapi kan tuh buku agama. Iya sih, tapi buku gua kok dia mau katanya kan. Nah, ya karena berkaitan juga Templar ini dengan agama kan. Ya. Itu kan mereka mungkin itu. Tapi lo coba aja Bang katanya. Saya coba tawarkan. Pemiliknya waktu itu mulanya skeptis karena saya tawarkan tahun 2006, 2007 udah 10 tahun matinya Lady Di. Iya. Ini isu udah lewat katanya, udah generasi yang lalu, nggak menarik. Jadi sebetulnya dia kurang setuju, tapi karena mereka punya aturan main sendiri bahwa yang menentukan terbit enggaknya itu adalah tim redaksi mereka. Dewan redaksi. Ada 3 orang kalau nggak salah itu. Diserahkanlah bukunya ke tim redaksinya. Nih, lo lihat nih di buku Pak Indra nih. Menurut lo bisa nggak kita terbitkan? Visible nggak kita terbitkan? Gitu. Dia balik ke kampungnya di Cilacap. Namanya Thohir Bawazir. Ini masih sepupuan sama Fuad Bawazir. Dia pergi ke Cilacap naik kereta. Yang ini menilai nih. Atau yang menilai ini langsung hari itu juga Setuju. dibilang setuju. Ini diterbitkan gitu kan. Dia teleponlah Pak Thohir. Dia di kereta mas itu, Pak, ini kami sepakat untuk diterbitkan. Wah, yang bener lu katanya. Iya Pak, ini bagus katanya, kita terbitkan. Memang ada spekulasi, tapi saya yakin ini rame gitulah kan. Akhirnya diterbitkan. Dan ternyata nggak salah dia. Baru 2 bulan 3.000 habis gitu. Mereka terbitkan lagi, habis lagi gitu kan. Mereka terbitkan yang edisi Lux, yang pakai gambar yang awalnya saya terbitkan itu kan, habis juga. Ya laku. Akhirnya malah Thohir dia yang berambisius terjemahkan ke bahasa Inggris gitu ceritanya. Nggak salah kalau Jadi gitu. yang menerbitkan, yang menerjemahkan ke bahasa Inggris penerbit sendiri. Lalu diterjemahkanlah melalui seorang dosen Lia. Gitu kan? Pramuka. Lia Lembaga Indonesia Amerika. Yang di Pramuka kan? Ya, dulu di Pramuka betul. Nah kemudian yang bahasa Inggris ini dia titipkan ke IKAPI untuk Terbit. dibawa ke Frankfurt, ke book fair terbesar dunia. Waktu itu gilirannya penerbit Erlangga yang menjadi wakil IKAPI Indonesia. itu.
Nah, dibawalah buku saya. Lalu saya disuruh bikin ringkasannya kepada panitia di Frankfurt dalam bahasa Inggris kan. Ternyata lolos. Mereka terima gitu. Wah, itu luar biasa. Buat si penerbit juga luar biasa kan. Iya, keren. Kehormatan kan. Nah, jadi itulah akhirnya buku saya cukup mendunia lah ya kan. Sekalipun mungkin di luar negeri tidak terlalu banyak ya mereka bisa ini karena mereka kan tidak pengalaman. Udah lewat juga. Iya, karena tidak pengalaman mereka untuk memasarkan di luar negeri kan. Iya. Tapi alhamdulillah cukup laris lah. Jadi begitulah buku saya ini sehingga saya memahami soal secret societies dan bagaimana cara mereka menutupi diri, membela diri segala macam. Kembali ke laptop, Bang. Kembali ke laptop. Buku ini kemudian di launching di Margo City oleh penerbit Gunung Agung Di Depok. di Depok. Yang menjadi pembedah bukunya kan bedah buku kan itu adalah 2 orang. Satu W.S. Rendra, ya. Penyair top tuh. Ya, W.S. Rendra itu penyair top dunia lah ya. Iya, iya. Dari kita dari Indonesia kan. Satu lagi Anies Baswedan. Masih muda dia ya? Anies Baswedan baru pulang dari Amerika dia, baru hitungan bulan lah kali kan. Wah, masih kental dia ya? Ya, masih kental Amerikanya kan. Tapi saya sudah dengar ini nama Anies Baswedan. Bahwa dia digadang-gadang di Amerika menjadi pemimpin, calon pemimpin Indonesia. Gitu kan? Padahal dia masih di Amerika waktu itu kan, tapi sudah digadang-gadang. Tapi waktu itu saya nggak berpikir apa-apa. Nah kemudian berdebatlah antara Rendra dengan Anies Baswedan. Rendra itu membenarkan isi buku saya tentang Illuminati dan Freemason. Anies Baswedan menolak. Alasannya? Alasannya Illuminati dan Freemason ini adalah dongeng lama. Memang pernah ada dia bilang dulu, tapi itu dongeng, udah menjadi dongeng. Nggak ada sekarang, udah nggak ada itu katanya. Terjadilah perdebatan kan antara Rendra dengan Anies. Sampai Rendra bilang, saya ini ditawarin masuk Freemason di Amerika. Jangan-jangan Anda juga ditawarin. Nah, saya nggak dengar itu si Rendra ngomong gitu, tapi dia mengatakan dia sudah tahun 62 sudah di Amerika. Anies mungkin masih SD kali 62 ya. Mungkin masih TK. Masih TK barangkali kan. Jadi saya jauh lebih lama dari Anda di Amerika itu, dan lama dia sana sampai dia bikin bebop di Indonesia kan meledak gitu kan. Iya. Jadi intinya adalah Anies menolak isi buku saya dan mengatakan bahwa itu hanya hayalan. Rendra mengatakan itu benar. Gitu. Jadi pada saat Anies kemudian saya lihat melejit di Indonesia, dia menjadi rektor Paramadina, menjadi gubernur gitu kan. Saya lihat, wah berarti ini ramalan di orang Amerika bahwa dia menjadi tokoh Indonesia, ini benar kan gitu. Sekarang kan saya bertanya-tanya, kalau begitu siapa nih si Anies? Gitu. Itu mulainya saya berpikir, saya kilas balik. Saya lihat foto-foto saya di zaman launching buku saya itu kan, ada saya bersama Anies, bersama Rendra segala macam, ada tertulis kan bulan September 2007 atau 2009. Karena buku saya bahasa Inggris baru terbit 2008. 2009 saya launching buku saya itu kan. Launching saya buku 2007, sorry. 2007. Jadi yang bahasa Inggris belum ada. Ya edisi Lex pun belum ada. Itu edisi awal. Masih awal ya. Yang awal. Jadi saya lihat itu bulan September 2007 itu saya launching. Saya berpikir, oh iya ya, Anies waktu itu kok ngebela sekali bahwa buku saya ini hayalan gitu kan. Hayalan si pengarang aja. Nah, di situ saya mulai menganalisis ini gitu. Ini siapa nih gitu. Sampai kemudian dia di Paramadina. Paramadina kita tahu kan, itu perguruan tinggi dari mana, siapa-siapa tokohnya. Itu kan JIL kebanyakan dari sana kan. Jadi saya kaitkan ini semua. Ya kan? Apalagi Anies kalau nggak salah
rektor kedua ya. Sebelumnya ya. Setelah Hah? Nurholis Majid. Nurholis Majid, ya kan? Nah, jadi kan saya kait-kaitkan nih. Wah, ini jangan-jangan begitu. Nyambung ya. Nyambung kan? Nah, sejak itulah saya hampir memastikan Anies ini adalah anggota Freemason. Gitu. Saya belum punya bukti. Saya tidak tahu pendaftaran di kapan, di mana, nomor itu saya nggak tahu. Ini menurut pendapat abang ya? Menurut pendapat saya. Tapi sejak itu mulai banyak orang bertanya ke saya gitu. Termasuk Ihsanuddin Nursi, termasuk banyaklah yang bertanya ke saya kan. Ya saya cerita apa adanya. Kemudian dia kan jadi menteri di zaman Jokowi kan. Ya. Kemudian dia dibuang. Ya. Dan ternyata terbongkar sekarang karena dia mau menelusuri Masalah ijazah palsu. ijazah palsu ya. Jadi rasional. Tapi saya melihat jejak Anies mulai dari dia menteri kemudian jadi gubernur. Saya harus salut sama dia. Artinya dia sebagai pemimpin itu betul-betul memikirkan rakyatnya. Dan nggak ada korupsi ya? Tidak ada korupsi. Ya, itu yang penting. Ya kan? Dan hasil dari dia itu seperti angkot yang gratis ke pelosok-pelosok. Iya. Itu luar biasa, betul. Luar biasa. Transjakarta dibagusin. Betul, Ya, itu betul. juga. Pokoknya sejak Anies itu Jakarta melejit. Bagus. Melejit. Dan angkot itu sampai sekarang masih berjalan dan itu buat orang-orang di lorong-lorong kampung-kampung itu wah luar biasa. Ya, Itu. membantu sekali. Mereka ininya ya. Dulu terbantu. mereka harus jalan kaki ke jalan utama baru bisa dapat kendaraan kan, atau menaik Gojek atau apa gitu kan. Sekarang tinggal nunggu depan rumah, nanti turun depan rumah lain. Wah ini saya bilang. Jadi maaf nih Bang. Jadi kita mau disclaimer nih, kita bukan kampanye ya. Iya, bukan. Saya mengagumi Anies dari sudut itu dan juga secara pribadi saya baik dengan dia. Saya pernah minta tolong untuk menyekolahkan anak yang kena tsunami di Aceh. Tepatnya minta tolong itu Farid Rashid Fakih ke saya. Karena dia tahu saya dekat dengan Anies gara-gara launching buku ini kan. Saya bilang ke Anies, ini dia anak yatim piatu kena korban tsunami, mau sekolah di NT, gue bilang kan. Tapi dia nggak punya dana. Wah, panggil aja Bang Farid ke saya Bang katanya. Panggil Faridnya diterima gratis. Dan sekarang mungkin anak itu udah lulus. Ya kan? Jadi pertemanan baik ya. Orangnya santun. Pokoknya udahlah baiklah untuk seorang pemimpin lah. Hanya ganjilan saya itu di situ. Pertanyaan saya itu. Jadi saya sejak itu berhati-hati sekali. Begitu dia jadi calon gubernur DKI, saya nggak mendukung, saya tidak kampanye buat dia. Padahal dekat ya? Padahal dekat saya sama dia. Gitu. Dekat dalam arti memang saya nggak sering ini, tapi dia baik sekali. Kemudian segalanya saya kagumi dia. Jadi waktu DKI itu saya hantam Ahok, ya kan, lawannya, tapi saya tidak dukung Anies, tidak meninggikan segala macam, enggak lah. Di Facebook Ahok saya hantam. Jadi luar biasa. Artinya saya terhadap Anies itu baik dari semua hal. Hanya yang satu ini menjadi ganjilan buat saya. Gitu. Ya. Jadi walau alam, apakah dia seorang Freemason atau bukan? Tapi kalau ngelihat jejak, dia pernah di IFS. Umumnya mereka kan Amerika juga merekrut orang melalui IFS kan. Ya. Dan yang direkrut adalah orang cerdas, pintar, potensial, elit, ya. Kalau zaman Belanda dulu yang Freemason tuh anak-anak raja, kayak gitu, bangsawan, kan itu kan. Kalau kita lihat jejak Freemason di Indonesia, itu yang pertama adalah kan memang bangsawan. Tokoh utamanya Raden Saleh. Ya kan? Kemudian Anies kan juga kakeknya juga tokoh juga loh kan. Ya, betul. Dan karena hal itu saya mulai mengkaitkan juga si kakeknya ini gitu. Iya. Karena waktu itu kakeknya bikin partai Arab. Ini yang sebetulnya agak bertentangan dengan Al-Irsyad. Saya dapat informasi begitu. Jadi ini jangan-jangan gitu. Jangan-jangan benar Anies juga bagian dari itu karena cara dia membela Freemason ya, menyatakan bahwa buku saya itu hayalan. Itu persis kayak yang saya pelajari cara anggota Freemason membela. Oh iya, nyambung. Itu, ada benang merah ya. Jadi nyambung. Gitu.
Nah, jadi kalau ada orang bertanya, saya bilang, saya tidak memastikan dia anggota Freemason. Baik. Tapi bahwa Anies digadang-gadang sejak mulai dari Amerika, itu kan Itu kita betul. semua tahu. Iya. Dan itu media internasional yang di bawah mereka, Reuters segala macam itu, saya kan Ya. tahu. Media-media Asia yang di bawah Freemason Illuminati kan saya punya catatan. Di buku saya Lady Di juga ada itu. Jadi itu saya lihat mereka semua mendukung itu. Anies bakal jadi calon pemimpin Indonesia di masa datang. Sampai sekarang pun masih dipertahankan itu Iya, kan. betul. Cuma masalah dia kemarin kalah itu. Saya kira bukan soal Itu curang. bukan soal sepenuh apakah di backup penuh dari globalis gitu ya. Bukan itu kelihatan. Karena globalis ini punya banyak boneka. Ya, I see. Jadi artinya semua calon kemarin itu adalah boneka mereka, itu aja. Tinggal mana yang bisa disesuaikan. Tinggal mana yang kuat di Dari negerinya sana, ya kan, dan yang bisa nurut lebih Lebih mudah diatur. lebih mudah diatur. Nah, itu yang mereka pilih. Iya. Jadi kita nggak usah heran kalau 2014 Jokowi yang terpilih. Karena paling mudah diatur, orangnya nekat, gitu kan, nggak mikir gitu. Tinggal kita lihat nih Bang, 2012 seperti apa nih? Gitu. Lagi nih. Jadi makanya saya di 2014 itu tidak mendukung siapapun, Prabowo enggak, Jokowi juga enggak, karena saya udah dapat informasi Jokowi itu PKI saya udah dapat waktu itu. Prabowo karena dia merasa orang Orde Baru yang pernah nangkep saya dan saya pernah masuk 3 penjara loh di Orde Baru, ya kan? Balak Intel, CPM Jalan Jawa dan Cipinang, ya kan? Jadi Prabowo tidak saya inilah. Nah, 2019 saya pilih Prabowo karena saya lihat ini nggak benar gitu. Sama, saya juga begitu. Sesuai dengan informasi yang saya dapat, ini nggak benar. PKI ini begitulah kira-kira begitu. Saya juga. Nah, jadi saya pilih habis-habisan Prabowo. Ya. Saya mewakili alumni IPB seluruh Indonesia waktu itu. Saya tanda tangan. Saya juga dulu di kompleks saya itu hanya rumah saya yang berada pasang sepatu Prabowo, yang lain Jokowi itu. Ya. Tapi sejarah. Oke Bang, luar biasa sekali kita dapat pelajaran banyak sejarah. Sebenarnya saya masih pengen ngobrol yang lain, ada satu yang menarik lagi. Kapan-kapan Bang? Iya. Saya bisa dapat informasi bahwa Abang juga ngobrol dengan ChatGPT ya. Oh iya. Nanti kita bahas lagi Bang. Itu menarik. Terima kasih Bang atas Ya, jadi gini, waktunya. penjelasan saya adalah bahwa closing. saya tidak memastikan Anies itu anggota Freemason atau bukan, ya kan? Saya tidak dapat faktanya. Ya. Tapi semua yang berkaitan dengan secret societies itu dia memiliki nyambung. Ya. Baik mulai dari kakeknya, kemudian dia di Amerika, dia pernah di AFS, dia di sini menafikan buku saya, gitu kan? Batu debat ya. Itu semua nyambung. Iya. Gitu. Jadi Luar karena biasa. itu kalau ada orang bertanya saya bilang saya tidak memastikan, tapi kemungkinan besar iya. Gitu. Itulah kira-kira. Tapi kalau ditanya soal kinerja Anies, saya katakan Baik, sekali lagi terima kasih Bang Indra atas waktunya dan kapan-kapan kita ngobrol lagi. Karena saya ngobrol dengan beliau ini sangat seru, banyak yang bisa kita klik ya. Dan beliau ini mantan sampai sekarang masih aktivis, sehingga beliau mengamati juga. Jadi kami UEWOS mengundang teman-teman alumni yang lain untuk kita diskusi pada frekuensi yang sama. Gimana kita berusaha untuk menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan sesuai dengan slogan kami, yaitu Veritas, Probitas, Justisia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.